Bab 2311 melahirkan seorang putra. Karena uang itu dikirimkan ke pintu, tidak ada alasan untuk menolaknya, dan selain itu adalah kekayaan haram. Ye Bufan mengulurkan tangan dan mengambil cincin itu. Setelah memindai dengan kesadaran spiritualnya, dia menemukan bahwa batu spiritual bermutu tinggi di dalamnya seperti gunung kecil, berjumlah 3 hingga 400 ribu. Zhao Lin berlutut di sampingnya dan sangat tertekan hingga dia berdarah, tetapi dia tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Dia telah sibuk selama lebih dari setengah tahun dan memeras lebih dari selusin orang untuk mengumpulkan begitu banyak batu spiritual bermutu tinggi. Pada akhirnya, semua pekerjaannya sia-sia dan orang lain mengambilnya. Dr. Ye, jika tidak ada yang lain, saya akan mengambil kembali binatang kecil ini dulu. Setelah Zhao Huiying mengatakan ini, dia menangkupkan tangannya ke arah Ye Bufan, lalu mengulurkan tangan dan meraih kerah Zhao Lin, berbalik dan pergi dari sini. Setelah mereka semua pergi, yang lain tidak perlu tinggal lagi, dan mereka semua perlahan-lahan berpencar. Dua pejabat pemerintah muncul dari sudut dan membuang jenazah Huafu, dan tak lama kemudian tempat itu kembali ke keadaan semula. Ye Bufan mendapatkan reputasi tanpa hasil, menghasilkan banyak uang, dan kemudian mulai merencanakan pembukaan sekolah kedokteran kuno. Zhao Huiying menendang pintu keluarga Zhao dan masuk. Anggota keluarga di dalam semuanya terkejut. Semua orang sangat terkejut saat melihat bekas tamparan besar di wajah Zhao Lin. Orang-orang ini semua tahu betul status tuan muda tertua di keluarga Zhao, belum lagi memukulinya, dia bahkan tidak akan memarahinya. Kamu boleh melakukan apapun yang kamu mau, itu melanggar hukum. Betapapun seriusnya kesalahan yang kamu buat, kamu tidak akan dihukum. Kenapa kamu dipukuli seperti ini hari ini? Selain itu, ada sikap Zhao Huiying, dialah yang paling menyayangi tuan muda di masa lalu, tapi hari ini wajahnya muram dan dia terlihat sangat marah. Hanya saja orang-orang ini takut dengan keagungan sang general manager, dan hanya berani memikirkannya di dalam hati dan tidak berani mengungkapkan apapun. Saudaraku, apa yang terjadi? Pada saat ini, seorang pria parubaya berpakaian mewah keluar, dengan penutup mata di wajahnya dan hanya satu mata. Itu adalah Zhao Huizi, kepala keluarga Zhao, adik laki-laki Zhao Huiying. Dia tahu betul temperamen kakak tertuanya. Dia memiliki rasa yang kuat terhadap nilai-nilai kekeluargaan dan biasanya paling menyayangi putranya. Bawa binatang kecil ini dulu dan masukkan dia ke dalam kurungan selama 3 bulan. Dia tidak diperbolehkan keluar kamar tanpa izin saya. Zhao Huiying langsung melemparkan Zhao Lin ke pengurus rumah tangga di sebelahnya. Dikatakan bahwa Ye Bufan akan tinggal di kota kekaisaran selama 2 bulan. Selama periode ini, Zhao Lin tidak boleh keluar dan menimbulkan masalah. Jika tidak, hal itu mungkin tidak akan mudah ditangani di lain waktu. Ayo masuk ke kamar dan bicara. Lalu dia masuk ke ruang kerja terlebih dahulu, dan Zhao Huizi mengikuti di belakang dengan bingung. Saudaraku, apa yang terjadi? Kesalahan apa yang dilakukan Liner? Binatang kecil ini hampir menyebabkan masalah besar bagi keluarga Zhao kita. Zhao Huiying menceritakan apa yang terjadi hari ini dari awal hingga akhir, dan akhirnya berkata, ingat saya, kali ini dia harus tinggal di balik pintu tertutup selama 3 bulan. Dia tidak akan pernah keluar tanpa izin saya. Zhao Huizi menjadi semakin bingung. Hal semacam ini tidak ada artinya bagi keluarga Zhao. Saudaraku, aku hanya seorang dokter muda dari luar kota. Apakah perlu membuatmu begitu marah? Dokter kecil, Anda tidak tahu apa-apa. Zhao Huiying sekali lagi menceritakan kisah Ye Bufan dan ahli medis Tian Xiong. Dia bahkan bisa menginjak-injak Ge Yangming sampai mati. Apakah menurut Anda dia adalah seorang dokter kecil? Dalam hal keterampilan medis, aku melihat seluruh benua Kunlun, tidak ada yang bisa menandinginya. Dia sekarang adalah orang paling populer di kota kekaisaran Kerajaan Bintang. Aku harus memberinya wajah hari ini. Jika tidak, bahkan jika aku menamparkan binatang kecil itu sampai mati, pasti tidak akan ada yang tersisa. Keluarlah dan bicaralah mewakili kami. Ini, Zhao Huizi tidak bisa menahan diri untuk tidak tersentak. Yang lain tidak mengetahuinya, tetapi dia telah mendengar nama Tian Xiong Medical Sage. Saudaraku, apakah ada kelembapan di dalamnya?
Bagaimana dia bisa lebih baik daripada petapa medis Tian Xiong di usia yang begitu tua? Air, apakah menurutmu? Aku begitu mudah ditipu setelah hidup bertahun-tahun. Mulai sekarang, kakak laki-laki tertua sudah normal orang. Apa? Zhao Huizi terkejut, dengan ekspresi keheranan di wajahnya. Meskipun di dalam hatinya dia berbahagia untuk kakak laki-lakinya, hal semacam ini sama sekali tidak pernah terdengar. Saudaraku, apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Bukankah ini lelucon? Omong kosong, bisakah kamu bercanda tentang hal semacam ini? Zhao Huiying berkata, jangan khawatir, saya sudah membuat perjanjian dengan Ye Yixian, dia akan melakukannya setelah beberapa saat. Beri aku pil pembangun surga lagi, dan matamu akan sembuh lagi saat itu. Benarkah? Ini luar biasa. Zhao Huizi juga sangat terkejut. Di bawah perawatan Zhao Huiying selama bertahun-tahun, dia bisa dikatakan kaya dan berkuasa. Satu-satunya penyesalannya adalah matanya tidak bisa pulih. Dia sudah menyerah, tetapi hari ini dia tiba-tiba melihat harapan, terutama karena kesehatan kakak tertuanya telah pulih, sehingga dia tidak ragu lagi. Setelah saya selesai menangani urusan Anda, saya akan mengundurkan diri sebagai manajer umum dan mencari tempat yang tenang untuk menikahi seorang istri dan memiliki anak. Zhao Huiying mengatakan ini dengan kerinduan di wajahnya adalah ini telah menjadi keinginan yang telah lama diidam-idamkan selama bertahun-tahun. Selama periode ini, tolong beritahu anggota keluargamu untuk tetap bersikap rendah hati dan jangan pernah menimbulkan masalah lagi. Keluarga Zhao telah membuat banyak musuh selama bertahun-tahun. Aku khawatir tidak ada yang bisa melindungimu setelah aku pergi. Petik 2. Saya tahu, saudaraku, meskipun Zhao Huizi sangat enggan, dia juga tahu bahwa keputusan ini tidak dapat diubah. Zhao Huiying adalah orang yang sangat mementingkan nilai-nilai kekeluargaan. Kini setelah tubuhnya pulih, yang terpenting adalah menikah, memiliki anak, dan melanjutkan garis keturunan. Tidak ada yang bisa menghentikan ini, termasuk dia. Tapi begitu tidak ada pendukung sebesar itu, keluarga Zhao ditakdirkan untuk mengalami kehidupan yang sulit di masa depan. Setelah Zhao Huiying selesai berbicara, dia melambaikan tangannya dan meninggalkan keluarga Zhao. Zhao Huizi ragu-ragu sejenak dan berjalan menuju kamar di sebelahnya. Ini adalah ruang isolasi yang digunakan oleh keluarga Zhao untuk memenjarakan anggota keluarga yang melakukan kesalahan. Begitu dia memasuki pintu, Zhao Lin menangis dan bergegas ke arahnya. Ayah yang membuat keputusan untukku. Aku satu-satunya anak di keluarga Zhao, tapi pamanku memperlakukanku seperti ini. Aku tidak bisa hidup lagi, aku benar-benar tidak bisa hidup lagi. Petik 2. Meskipun pria ini di usia 20-an, dia adalah satu-satunya di keluarga. Satu-satunya kemampuannya adalah menangis, membuat masalah, dan gantung diri, menggunakan posisinya sebagai satu-satunya laki-laki untuk memeras keluarganya. Tapi terakhir kali itu tidak berhasil untuk Zhao Huiying, dan kali ini juga gagal. Sial, jujurlah. Zhao Huizi juga menamparkan putranya dengan mulut besar. Zhao Lin tertegun lagi. Mengapa semuanya berubah hari ini? Di hari kerja, dia memukuli ayah dan pamannya yang sangat menyayanginya. Bukankah anak satu-satunya tidak berharga? Zhao Huizi berkata, tubuh pamanmu telah disembuhkan oleh Ye Bufan. Jika dia dapat memiliki seorang putra di masa depan, dia akan tetap membutuhkanmu. Untuk Zhao Lin tapi itu seperti sambaran petir. Dulunya ia mengandalkan statusnya sebagai satu-satunya ahli waris keluarga, namun kini Zhao Huiying sudah bisa melahirkan seorang anak laki-laki, apakah ia masih berstatus? Pantas saja sang paman tampak menjadi orang yang berbeda saat ini, memukulinya kapanpun dia meminta, dan tidak lagi mencintainya seperti dulu. Tapi dia tidak percaya fakta ini. Zhao Huiying sudah menjadi Kasim, bagaimana dia bisa memiliki putra lagi? Ayah, ini benar-benar mustahil. Apakah ayah akan tertipu oleh anak itu? Bab 2312 3 Hao bersaudara. Kamu tertipu. Kamu pikir semua orang sama bodohnya dengan kamu. Zhao Huizi berkata dengan marah, pamanmu baik padaku. Itu adalah persaudaraan selama bertahun-tahun, tetapi kamu tidak punya apa-apa. Kamu akan terus menjadi pesolek yang melanggar hukum, di masa depan,
itu ditakdirkan untuk tidak memiliki akhir yang baik. Setelah beberapa saat, dia akan mengundurkan diri sebagai manajer umum dan mencari tempat untuk menikah dan memiliki anak. Mulai sekarang, kami di keluarga Zhao hanya bisa mengandalkan diri sendiri, jadi kamu bisa menjaga dirimu sendiri. Setelah mengatakan ini, dia membanting pintu dan pergi. Zhao Lin ditinggalkan sendirian, terbaring di sana dalam keadaan linglung. Saat ini, putra tertua dari keluarga Zhao masih tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Jika bukan karena rasa sakit yang membakar di wajahnya, dia akan mengira dia sedang bermimpi. Dia tidak tahu mengapa segala sesuatu tentang dirinya berubah ketika anak laki-laki bernama Ye datang. Bagi Ye Bufan, melakukan sesuatu dengan mudah jika dia punya uang, dan segera klinik medis kuno dibuka. Nyatanya, tidak banyak perubahan yang dilakukannya, ia hanya membuat plakat dan menggantungkannya di depan pintu agar siapapun yang ingin menyampaikan kabar bisa menemukannya. Hal yang paling menarik perhatian adalah 2 pemberitahuan yang dipasang di depan klinik medis, yang menyatakan bahwa biaya konsultasi adalah 1 juta batu spiritual bermutu tinggi. Mereka yang memiliki batu hitam warna-warni atau dapat memberikan informasi tidak dipungut biaya dan akan menerima ramuan sebagai hadiah. Sebagian besar orang yang hadir adalah orang biasa dan tidak tahu tentang batu hitam berwarna-warni. Tetapi 1 juta batu spiritual bermutu tinggi merangsang saraf semua orang. Itu berarti 1 juta. Kebanyakan orang tidak akan pernah melihat 10.000 batu spiritual bermutu tinggi seumur hidup mereka. Semua orang berspekulasi, apakah dokter kecil ini gila? Dengan harga yang mahal, bagaimana mungkin ada orang yang datang ke klinik untuk berobat? Faktanya, rumah sakit ini sudah sepi sejak didirikan. Tidak ada yang datang ke rumah sakit, baik itu pasien maupun tamu. Meskipun orang-orang yang datang untuk menyambut Ye Bufan dari luar gerbang kota ingin menjilat Ye Bufan, mereka telah melihat bahwa tuntutannya terlalu tinggi dan mereka tidak mampu menjilatnya. Mereka tidak memiliki jutaan batu spiritual kelas atas atau batu hitam 5 warna. Karena mereka tidak memiliki 2 hal ini, mereka tidak akan memperlihatkannya. Bahkan manajer kepala Zhao Huying dan Xiao Yao Wang tidak dapat melakukannya, apalagi mereka. Bahkan jika Anda datang ke sini untuk memberi selamat, Anda hanya bisa bersikap hangat dan dingin. Anda sebaiknya meluangkan waktu untuk bertanya tentang batu hitam berwarna-warni. Karena itu, seluruh kelas atas di kota kekaisaran memilih untuk tetap diam, termasuk Zhao Huying dan keluarga Zhao, yang tidak mengirim siapapun ke pintu. Ye Bufan hanya peduli dengan batu hitam berwarna-warni. Dibandingkan dengan keramaian, dia lebih menyukai ketenangan di depannya. Waktu berlalu hari demi hari, dan itu terjadi 3 hari kemudian dalam sekejap mata. Dalam 3 hari terakhir, tidak ada satupun pelanggan yang datang ke klinik pengobatan kuno, dan tidak ada kabar tentang Wu Kai Xuanxi. Meskipun Ye Bufan diam-diam merasa cemas, dia tidak punya pilihan selain menunggu perlahan. Di sebuah ruangan tidak jauh dari sana, selusin pria kuat dengan penampilan garang berkumpul. Di seberang mereka duduk 3 pria bertubuh besar, tinggi dan kuat, dengan aura jahat di sekujur tubuh mereka. Pemimpinnya adalah seorang pria berjanggut dan berpenampilan sangat kasar, dan matanya bersinar dengan cahaya yang menakutkan dan ganas. Ketiga Hao bersaudara juga terkenal di kelas menengah dan bawah di seluruh kota Kekaisaran Tianxing. Orang besar yang memimpin adalah Hao Tianlong, salah satu dari 3 bersaudara, dan 2 sisanya adalah Hao Tianhu dan Hao Tianbao. Ketiga bersaudara itu diberi nama berdasarkan nama naga, harimau, dan macan tutul, dan tindakan mereka memang sangat ganas. Hanya dalam beberapa tahun, mereka mendominasi seluruh dunia bawah tanah kota Kekaisaran. Hao Tianlong berkata, sudahkah Anda memeriksa situasi klinik medis itu? Apa asal-usulnya? Saya telah mengawasinya selama 3 hari, dan situasi dasarnya hampir selesai. Hao Tianhu berkata, orang yang membuka klinik medis adalah seorang dokter kecil. Ketika saya pertama kali datang ke sini, saya membeli toko ini dan membuka klinik pengobatan kuno ini. Orang ini mengeluarkan puluhan ribu batu spiritual bermutu tinggi dengan mudah. Sekilas, dia tampak seperti domba super gemuk. Berbicara tentang ini, ekspresi serakah muncul di mata pria ini. Hao Tianbao melanjutkan dan berkata, saudaraku,
saya telah pergi menemuinya beberapa kali. Dia hanyalah seorang anak laki-laki berkulit putih dan lembut dengan wajah cerah, dan memang begitu beberapa yang cantik di sampingnya. Ini daging berlemak yang diantar ke rumah kita tinggal memakannya langsung, tidak perlu hati-hati. Apa yang kamu tahu? Hao Tianhu berkata, meskipun itu adalah sepotong daging berlemak, ada yang bisa dimakan dan ada yang tidak. Saya mendengar bahwa Zhao Lin dari keluarga Zhao diberi pelajaran oleh anak itu beberapa hari yang lalu. Jika kita tidak berani memprovokasi seseorang bahkan manajer kepala Zhao Huiying, bukankah kita pernah mencari kematian di masa lalu? Meskipun Anda dan saya memiliki kekuatan, kami hanya berada di alam pemurnian kekosongan. Kami dapat menghadapi orang biasa, tetapi jika kami menghadapi lawan yang terlalu kuat, kami hanya akan mati. Petik 2. Ye Bufan membuat terlalu banyak keributan hari itu. Sebagai gangster lokal, orang-orang ini tidak mungkin tidak mengetahuinya. Saya juga sudah mengetahui apa yang Anda bicarakan. Hao Tianhu tidak peduli sama sekali. Saudaraku, Zhao Lin memang dihukum berat hari itu. Dia masih dikurung di rumah dan tidak bisa keluar. Tapi itu tidak ada hubungannya dengan anak itu. Zhao Huiying lah yang tiba-tiba mulai memperbaiki tradisi keluarga. Bukan karena si bocah cantik mampu menyinggung perasaan bos besar, tapi bos besar itu tidak mempedulikannya. Bagaimanapun, dia beruntung dan berhasil mengejar waktu yang menyenangkan. Hao Tianlong tampak tidak percaya, Anda memang sudah mengetahuinya. Apakah sesederhana itu? Petik 2. Tentu saja aku sudah memeriksanya. Sesederhana itu. Petik 2. Hao Tianbao mengikuti, saya menanyakan masalah ini dengan jelas. Dalam beberapa hari terakhir, keluarga Zhao mulai memperbaiki tradisi keluarga dari atas ke bawah. Petik 2. Siapapun yang melakukan kesalahan sekecil apapun akan diusir dari rumah. Itu karena tuan muda tertua Zhao Lin telah dikurung rapat sampai sekarang. Dia mungkin tidak bisa keluar dalam waktu singkat karena dia memikirkan kesalahannya di balik pintu tertutup. Hao Tianlong bingung, benarkah demikian? Apa yang terjadi dengan keluarga Zhao? Saya tidak tahu. Kami tidak dapat menebak apa yang terjadi pada pemain besar itu. Hao Tianhu berkata, diperkirakan hanya Yang Mulia Kaisar yang dapat membuat manajer utama membuat tekad yang kuat, dan dia tidak ada hubungannya dengan bocah Mao itu. Hao Tianbao berkata, ya, saudaraku, saya pikir Anda terlalu banyak berpikir. Dia hanyalah anak asing. Yayasan apa yang bisa dia miliki di sini? Petik 2. Lihatlah pembukaan klinik pengobatan kunonya. Bahkan tidak ada tamu penyambutan sebesar kelinci, dan tidak ada yang memperhatikannya. Jika Anda memberitahu saya betapa kuatnya orang seperti ini, saya bahkan tidak akan mempercayainya jika Anda memukulinya sampai mati. Mulut Hao Tianlong. Sepertinya sama. Jika Ye Bufan bisa menghubungi Zhao Huiying, pembukaan klinik medis tidak akan sepi. Pasti akan sibuk dengan lalu lintas dan tamu. Sekarang sepertinya itu mungkin dia berpikir terlalu banyak. Hao Tianhu berkata lagi, saudaraku, berhentilah ragu-ragu dan segera ambil tindakan. Akan sangat disayangkan jika domba gemuk sebesar itu lolos. Wajah Hao Tianbao bersemangat, dan matanya penuh dengan keserakahan. Petik 2. Ya, saudaraku, selama saudara-saudara kita mendapat untung besar kali ini, kita bisa mencuci tangan di baskom emas dan mencari tempat makan enak dan enak, minum makanan pedas. Tidak perlu melakukan apapun lagi. Itu benar. Lalu kita akan memberikan pukulan keras. Petik 2. Keraguan di hati Hao Tianlong benar-benar hilang, dan dia mengambil keputusan dengan lambaian tangannya, saudara-saudara, ikuti saya. Dengan mengatakan itu, orang-orang ini berdiri bersama dan berjalan menuju pintu dengan gigi dan cakar terbuka. Bab 2313, Berjuang Sendirian. Klinik medis kuno memiliki fasad besar tanpa pelanggan, dan bagian dalamnya terlihat sangat sepi. Zhong Limei memegang kain di tangannya dan terus menyekannya di sampingnya. Tidak ada petunjuk bahwa dia adalah orang kuat di panggung Dongsu. Ye Bufan, Lu Sueman, dan Hu Yaoyao sedang duduk bersama bermain poker. Nalan Yujia, Jiang Fangzu berdiri di samping dan menonton. Zhang He menyajikan teh dan menuangkan air, dan hanya Xiao Xing yang duduk di bangku kecil, berkonsentrasi bermain konsol game.
Aku akan meledakkannya lagi. Hu Yaoyao memegang kartu remi di tangannya, wajahnya yang lembut penuh kegembiraan. Pertama dia melempar bom, lalu dia melemparkan sepasang bom raja. Kemudian dia melihat ke arah Ye Bufan di sebelahnya dan melemparkan kartu lainnya. Saudaraku, cepat pergi. Ye Bufan melihat kedua hati yang dia buang, dan kemudian ke 10 pentungan di tangannya, penuh dengan sakit hati. Kakak, apakah kamu yakin ini serius? Hu Yaoyao berkata dengan wajah tulus, tentu saja, bukankah itu yang kamu ajarkan padaku? Kita berdua berada di tim yang sama, aku akan mengirimmu pergi setelahnya aku meledakkannya. Petik 2. Apakah kamu akan menyuruhku pergi? Kamu akan membuatku kesal. Ye Bufan menahan keinginan untuk memukul seseorang, lupakan, ayo minum teh. Dia mengambil teh yang telah dituangkan Zhang Hesip, aku sadar kalau aku sangat bosan akhir-akhir ini, jadi aku mengajari 2 gadis untuk bertarung satu sama lain untuk menghabiskan waktu. Namun setelah memainkan beberapa kartu, dia merasa seperti selalu bertarung sendirian. Tidak peduli siapa pemiliknya, tidak peduli siapa yang bersamanya, pada akhirnya dialah yang akan terluka. Pada saat ini, ada ledakan langkah kaki yang kacau di pintu, dan kemudian selusin orang bergegas mendekat dengan agresif. Orang-orang ini berdiri di depan pintu, masing-masing tampak seperti dewa yang ganas. Jiang Fangzhu mengerutkan kening dan memandang pemimpinnya, Hao Tianlong, apa yang kamu lakukan? Bayar dulu untuk perawatan medis, 1 juta batu spiritual bermutu tinggi. Ye Bufan tidak berkata apa-apa, tetapi senyuman muncul di sudut mulutnya. Dia secara alami dapat mengetahui apa yang dilakukan orang-orang ini. Mereka sama sekali tidak di sini untuk menemui dokter, tetapi untuk mencari masalah. Sungguh membosankan jika tidak melakukan apa-apa akhir-akhir ini, jadi alangkah baiknya jika menggunakan orang-orang ini sebagai pengalih perhatian. 1 juta batu spiritual bermutu tinggi memang merupakan pernyataan besar. Hao Tianlong berkata sambil tersenyum, siapa bos klinik medis ini? Majulah. Ya, apa yang masih bisa saya lakukan? Duduk di sana dengan santai sambil menyeruput teh. Hao Tianhu berteriak dengan arogan, ada apa? Kamu berani membuka klinik medis di sini tanpa izin kakak? Siapa yang memberimu keberanian? Ye Bufan melambaikan tangannya dan meminta Jiang Fangzhu, yang hendak melarikan diri, untuk menyingkir. Saya hanya menganggur dan bosan, dan saya hanya bisa bersenang-senang. Sayang sekali jika tiba-tiba melarikan diri. Meskipun orang-orang di depanku ini agak terlalu lemah, mereka masih jauh lebih baik daripada pertarungan utama. Dia bertanya dengan riang, apakah saya memerlukan izin Anda untuk membuka klinik medis? Hao Tianbao berteriak, tentu saja, di jalan ini, tidak ada yang bisa melakukan bisnis tanpa persetujuan dari ketiga saudara Hao kita. Saya sudah membukanya sekarang, apa yang harus saya lakukan? Tidak apa-apa untuk membukanya, tapi kita harus membayar biaya perlindungan untuk saudara-saudara kita. Hao Tianlong berkata, saudara-saudara kita juga orang-orang yang berakal sehat, dan biaya perlindungan selalu 10%. Melihat kalian semua berasal dari luar, kalau begitu uruslah, ya, tidak peduli berapa banyak penghasilanmu, gunakan saja harga biaya konsultasimu, bukankah 1 juta? Lalu beri kami 100.000 batu spiritual bermutu tinggi. Ini, dia merasa bersemangat. 100.000 batu spiritual bermutu tinggi. Mereka telah merajalela di jalan ini selama bertahun-tahun, dan mereka tidak pernah menghasilkan uang sebanyak itu. Selama dia bisa mendapatkan banyak uang dari pria cantik di depannya, saudaranya akan dapat segera meninggalkan kota Kekaisaran Bintang, dan dia tidak perlu khawatir kekurangan uang selama sisa hidupnya. 100.000 batu spiritual bermutu tinggi tidaklah banyak. Harganya cukup masuk akal. Ye Bufan sering mengangguk, sepertinya sangat setuju. Pada saat ini, banyak sekali penonton yang berkumpul, dan semua orang melihatnya dari kejauhan, semuanya bingung. Saya telah mendengar legenda yang tak terhitung jumlahnya sebelumnya, mengatakan bahwa pemilik pusat medis ini begitu berkuasa sehingga dia bahkan berani memberi pelajaran kepada keponakan manajer umum, tetapi sekarang tampaknya bukan itu masalahnya. Ketiga saudara laki-laki Hao telah membuat berbagai asumsi sebelumnya,
berpikir bahwa pihak lain akan marah, ketakutan, dan tawar-menawar dengan diri mereka sendiri, tetapi mereka tidak mengharapkan situasi ini. Hao Tianlong meludah dan berkata, "Jadi, Anda setuju?" "Setuju. Tentu saja saya setuju." Ye Bufan berkata tanpa basa-basi, "Bagi kita yang merupakan orang luar dan memiliki latar belakang yang kecil, mudah bagi kita untuk diintimidasi ketika kita membuka klinik medis. Itu yang terbaik, jika seseorang melindungi kita, dan selain itu, 100.000 batu spiritual bermutu tinggi tidak banyak." Setelah dia mengatakan ini, ketiga saudara Hao segera gembira, berpikir bahwa mereka benar-benar bertemu dengan domba gemuk besar hari ini, dan bahkan menyesalinya, harga sebelumnya agak rendah. Jiang Fangzu dan Hu Yaoyao tersenyum bercanda di wajah mereka. Sepertinya orang-orang ini akan mendapat masalah lagi. Ketiga Hao bersaudara tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Hao Tianhu berkata, "Kalau begitu, bayar saja uangnya. Jika terjadi sesuatu padamu di masa depan, datang saja padaku. Kamu dapat membayar uangnya." Ye Bufan berkata, "Tetapi aku juga ingin melihat kemampuanmu. Jika kamu tidak sebaik milikku, mengapa aku harus menyerahkan uang itu kepadamu? Nak, apakah kamu akan bertarung dengan kami? Mengapa kamu tidak bertanya kepada kami, keberadaan seperti apa kami, tiga bersaudara Hao, yang berani memprovokasi kami di kota kekaisaran ini? Ini sebenarnya bukan pertarungan, ini hanya penilaian. Lagi pula, aku menghabiskan uangnya, jadi aku harus melihat seberapa mampu kamu." Ye Bufan berkata, "Aku tidak akan mempersulitmu. Itu bagus. Hanya, kunjungi jika kamu bisa mengalahkan salah satu dari mereka. Aku akan segera memberimu 100.000 roh bermutu tinggi." Hao Tianhu berkata dengan marah, "Nak, apakah kamu mempermalukan kami?" Ketiga bersaudara Hao sama sekali tidak memandang orang-orang ini. Di mata mereka, Ye Bufan hanyalah anak laki-laki yang cantik. Bagaimana orang tua dan muda yang tersisa bisa menjadi penentang orang-orang ini? Alasan mengapa tidak ada yang berani memprovokasi dia sebelumnya adalah karena Zhao Huiying berada di bawah panji Zhao Huiying. "Oke, saudara kedua, bagaimanapun juga, saya mendapat 100.000 batu spiritual bermutu tinggi, ini tidak terlalu banyak untuk diminta." Hao Tianlong hanya ingin mengambil uang itu dan pergi. "Jangan bilang kita menindas orang lain. Pilih saja dia. Dia terlihat lebih muda dan lebih kuat. Bagaimana dengan itu?" Dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Jiang Fangzu di sampingnya. "Oke, kataku, kamu dapat memilih siapapun yang kamu inginkan di sini." Ye Bufan melambaikan tangannya, dan Jiang Fangzu melangkah keluar. Dia dan bosnya punya ide, karena mereka tidak ada hubungannya, mari kita bersenang-senang. Seluruh orang tampak sangat gugup dan gemetar. "Kakak ketiga, ayolah." Hao Tianlong melambaikan tangannya, dan Hao Tianbao datang ke tengah tempat tersebut. Dia mengerutkan bibirnya dan menatap Jiang Fangzu dengan ekspresi jijik di wajahnya. "Bahkan seorang pengecut sepertimu pun layak atas tindakanku. Ayo lakukan ini. Aku akan memberimu 3 gerakan." Jiang Fangzu menunjukkan ekspresi terkejut, "Benarkah itu yang kamu katakan? Jangan jadi bajingan. Hanya kamu sampah, jadi bagaimana jika aku memberimu 30 gerakan?" Hao Tianbao meregangkan otot dadanya dan meninju dadanya beberapa kali untuk menunjukkan kekuatannya. "Ayo, aku akan membiarkanmu bertarung sesukamu. Jika kamu bergerak, aku akan kalah." Bab 2314, Pak Tua, saya hanya berbicara tentang Anda. "Benarkah? Kalau begitu aku akan bertarung 3 kali. Jika aku tidak bisa menang, aku akan mengaku kalah." Jiang Fangzu menarik napas dalam-dalam saat dia berbicara, seolah meredakan ketegangannya, lalu mengulurkan tangan kanannya dan dengan gemetar menunjuk ke arah Hao Tianbao menabrak dadanya. Melihatnya seperti ini, ketiga saudara laki-laki Hao dan orang-orang yang mereka bawa sangat meremehkan. Jelas sekali bahwa ini adalah orang biasa yang pemalu seperti tikus, sementara Hao Tianbao berada di puncak alam pemurnian Void. Jarak antara keduanya terlalu besar. Jangankan 3 pukulan, meski dibiarkan bertarung di sini selama 3 tahun, dia tidak akan bisa melukai siapapun. Tetapi pada saat ini, terdengar bunyi klik di telinga semua orang,
dan kemudian Hao Tianbao terbang seperti meteor melintasi langit. Jiang Fangzu tidak berniat berhenti, dia mengejarnya seperti bayangan dan melancarkan 2 pukulan lagi secara berurutan. Bang bang, Hao Tianbao jatuh ke tanah seperti karung pecah, dadanya roboh, dan dia tidak lagi memiliki kesombongan sebelumnya, hanya muntah darah. Sekarang semua orang yang optimis tentang ketiga saudara Hao tercengang. Hao Tianlong tampak murung, dan kemudian dia menyadari bahwa pihak lain benar-benar berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau. Dia sama sekali bukan orang biasa, tetapi seorang pria kuat yang budidayanya tidak kalah dengan miliknya. Jika Hao Tianbao bertarung dengan pedang dan senjata sungguhan, dia mungkin masih memiliki kemungkinan untuk menang, tetapi dia bersikeras berpura-pura membiarkan orang lain memukulnya 3 kali, dan dia dipukuli seperti anjing. Hao Tianhu berkata dengan marah, "Nak, beraninya kamu menipu kami." Jiang Fangzu merentangkan tangannya dengan ekspresi polos di wajahnya. "Aku selingkuh. Apakah aku mengatakan sesuatu? Dia suka pamer dan bersikeras membiarkan aku memukulnya 3 kali terlebih dahulu. Siapa yang bisa menyalahkannya? Aku belum pernah melihat permintaan seperti itu." Petik 2. Hao Tianhu hendak melarikan diri, tapi Hao Tianlong menariknya kembali. Sebagai kakak tertua dari seluruh geng, dia masih memiliki otak dan menyadari bahwa keadaan saat ini tidak sesederhana itu. Prioritas utama adalah mendapatkan 100.000 batu spiritual bermutu tinggi terlebih dahulu, dan kemudian memikirkan hal lain. Dia memanggil beberapa pria untuk membawa Hao Tianbao, dan kemudian memasukkan beberapa pil penyembuhan ke dalam mulutnya. Cedera orang ini benar-benar tidak jelas. Bahkan jika dia tidak mati, dia harus terbaring di tempat tidur selama 1,5 tahun. Setelah menangani ini, Hao Tianlong menatap Ye Bufan lagi. "Apakah yang baru saja Anda katakan masih benar?" Ye Bufan mengangguk, "Tentu saja, saya selalu menepati janji saya. Selama saya bisa mengalahkan salah satu dari kita, saya akan melakukannya. Segera serahkan 100.000 batu roh bermutu tinggi." Hao Tianhu melangkah maju dan menunjuk dengan nada mengancam ke arah Zhong Limei, yang dengan hati-hati menyeka meja. "Aku memilih dia." Begitu dia selesai berbicara, Nalan Yujia dan yang lainnya tidak bisa menahan tawa. Ini benar-benar hal yang paling pengecut yang diucapkan dengan cara yang paling sok. Dia jelas-jelas takut dan merasa bahwa orang tua itu adalah kesemek yang lembut, tetapi dia tetap mengatakannya dengan tegas. Ye Bufan tersenyum di bibirnya, "Apakah kamu yakin?" "Jangan menyesalinya." "Tentu saja saya yakin, saya tidak pernah menyesali apapun yang saya lakukan." Hao Tianhu masih penuh momentum dari pria kuat di Zhong Limei. Karena itu, orang kuat manakah yang akan membersihkan orang di sini? Karena itu, dia merasa telah menangkap celah Ye Bufan, bahwa dia adalah seorang pelayan tua yang membersihkan. Yang penting sekarang adalah memenangkan babak berikutnya terlebih dahulu dan membiarkan lawan menyerahkan 100.000 batu spiritual bermutu tinggi. Ye Bufan tersenyum tipis dan memandang Zhong Limei, "Tuan Zhong, berhentilah sibuk sekarang, saya akan menantang Anda." "Orang tua, jangan lihat itu. Saya hanya berbicara tentang Anda. Jika Anda memiliki kemampuan, datang dan lawan aku selama 300 ronde." Meskipun dia ingin menemukan kesemek lembut terbaik di hatinya, momentum Hao Tianhu seolah-olah dia sedang menantang master yang tiada taranya. Faktanya, Zhong Limei tidak mengecewakannya. Dia menjentikkan pergelangan tangannya, dan cahaya hitam keluar dari udara. Hao Tianhu berdiri di sana dan tidak punya waktu untuk bereaksi. Dia merasa dadanya seperti dipukul palu godam. Ada ledakan di telinganya, dan kemudian seluruh orang itu hancur dan terbang mundur. Hao Tianlong dan yang lainnya semua terkejut. Mereka tidak melihat apa itu sama sekali. Mereka diam-diam bertanya-tanya senjata tersembunyi macam apa itu. Pada saat ini, Zhong Limo melambai, dan benda hitam itu kembali ke tangannya. Mata semua orang membelalak ketika mereka melihatnya dengan jelas. Menurut legenda, ketika seseorang mencapai tingkat budidaya tertentu, bunga yang berterbangan dan daun yang berguguran dapat melukai orang. Tetapi untuk bisa menggunakan kain lap untuk mengalahkan orang kuat di puncak pemurnian Void dalam jarak yang begitu jauh, budidaya seperti apa yang dibutuhkan? Tahap kombinasi atau tahap dongsu?
Yang terpenting dia hanyalah orang tua yang bersih-bersih. Memikirkan hal ini, keringat dingin langsung keluar di dahi mereka, dan mata mereka memandang Ye Bufan dan yang lainnya tidak lagi memiliki ketenangan dan penghinaan seperti sebelumnya. Pada saat ini, hati semua orang dipenuhi kekacauan. Monster macam apa ini? Kenapa hanya satu saja yang begitu kuat? Zhong Limei mendengus dingin, berhenti memperhatikan, dan terus menyeka meja 8 dewa di depannya dengan serius. Hao Tianlong menelan ludah, memanggil beberapa orang lagi, menggendong saudara laki-laki keduanya, dan menempatkannya di sebelah Hao Tianbao. Hanya dalam waktu singkat, 2 orang kuat di pihak mereka telah dikalahkan. Ye Bufan meminum teh hijau di tangannya dan memandang orang-orang di depannya dengan bercanda, kalian sepertinya tidak terlalu baik. Jika kalian tidak dapat memenuhi persyaratan saya, maka saya minta maaf, tapi aku tidak memberimu 100.000 batu spiritual bermutu tinggi. Hao Tianlong mengertakkan gigi. Dia tidak menyangka bahwa situasi hari ini akan sangat tidak menguntungkan. Apakah kamu yakin menepati janjimu? Ye Bufan mengangguk, aku sudah mengatakannya beberapa kali. Aku selalu menepati janjiku. Selama kamu bisa mengalahkan siapapun di sini, aku akan segera menyerahkan 100.000 batu spiritual bermutu tinggi kepadamu. Baiklah, saya akan melawan. Secara logika, orang-orang harus segera dievakuasi dalam situasi ini. Tapi dia telah melukai 2 saudara laki-lakinya dan mengerahkan pasukan untuk datang ke sini. Jika dia pergi dengan putus asa, bagaimana dia bisa mendapatkan pijakan di kota Kekaisaran Bintang di masa depan? 3 bersaudara Hao telah mendominasi kota kekaisaran selama bertahun-tahun, dan masing-masing dari mereka adalah karakter yang kejam. Hao Tianlong, dengan mentalitas mencari kekayaan dalam bahaya, memutuskan untuk bertarung sampai mati lagi. Matanya bergerak ke sekeliling dan akhirnya tertuju pada loli kecil yang sedang bermain game di sebelahnya. Menurutnya, Jiang Fangzu kuat dan memiliki tingkat kultivasi normal. Meskipun Zhong Limei sudah tua, orang dengan tingkat kultivasi tinggi umumnya adalah orang tua, hal ini dapat dimaklumi. Gadis kecil ini berbeda, dia terlihat seperti berusia 13 atau 14 tahun. Bahkan jika dia mulai berlatih sejak dalam kandungan ibunya, seberapa dalam yang bisa dia capai? Memikirkan hal ini, dia mengulurkan tangan dan menunjuk, saya ingin menantangnya. Melihat pria ini menunjuk ke arah Xiaoxing, semua orang yang hadir tampak terkejut, dan beberapa bahkan tidak tahan untuk menonton. Melihat reaksi semua orang, Hao Tianlong berpikir dia benar-benar telah mengetahui kelemahan Ye Bufan, dan berkata lagi, kamu baru saja mengatakan kamu membiarkan aku memilih sesuka hati, dan aku akan memilih gadis kecil ini. Kamu tidak bermaksud menepati janjimu, bukan? Apapun yang kamu katakan, tentu saja aku bersungguh-sungguh dengan apa yang kamu katakan. Ye Bufan tersenyum aneh dan mengulurkan tangan untuk menepuk bahu Xiaoxing. Berhenti bermain-main, aku akan menantangmu. Bab 2315, membayar biaya perlindungan. Saya sedang bermain-main, bagaimana saya bisa punya waktu untuk memperhatikan semut kecil itu? Xiaoqing bahkan tidak mengangkat kepalanya, dengan penuh rasa jijik. Lagi pula, aura lawan terlalu lemah. Di mata monster tingkat 9, tidak ada perbedaan antara dia dan semut. Hao Tianlong tidak berpikir demikian. Menurutnya, gadis lain itu hanya menggertak dan jelas takut padanya. Apakah kamu tidak berani? Jika kamu tidak berani, akui kekalahan dan serahkan batu roh dengan patuh. Ye Bufan menimbang cincin penyimpanan di tangannya, ini adalah 100.000 batu roh bermutu tinggi. Jika aku membayarnya, kamu makanan selama 10 tahun terakhir hilang. Mulai sekarang, minum saja angin barat laut. Ini benar-benar menjengkelkan. Xiaoxing tidak bisa menahannya. Meskipun dia suka bermain game, makanannya adalah juga penting. Dalam keputusasaan, dia hanya bisa meletakkan konsol game dan berdiri, menagih seluruh akun ke Hao Tianlong dan lainnya. Melihat Xiaoqing hendak mengambil tindakan, semua orang di Universitas Suimu mundur. Orang ini sangat agresif dengan tindakannya, jadi sebaiknya jangan sampai terluka secara tidak sengaja. Bahkan tangan Zhong Limei gemetar dan dia buru-buru berjalan ke meja di ruangan itu. Dengan budidayanya di tahap tengah alam Gua Void, dia adalah master kemanapun dia pergi,
Tapi dia tidak cukup baik di depan monster tingkat 9, dan bahkan menyentuhnya akan mematahkan otot dan tulangnya. Ye Bufan tersenyum tipis dan memperingatkan dari belakang, berhati-hatilah saat melakukannya. Jangan merusak barang-barangmu. Kamu harus membayarnya. Sebaliknya, mereka yang tidak mengetahui detailnya adalah reaksi lain. Hao Tianlong membawa selusin orang dengan penuh kegembiraan. Di mata mereka, mereka akhirnya melihat harapan kemenangan kali ini. Begitu mereka mendapatkan 100.000 batu spiritual bermutu tinggi, mereka semua akan menjadi makmur. Para pemakan melon yang menonton dari kejauhan tidak takut dengan kegembiraan dan menyaksikan semua ini dengan penuh minat. Tidak peduli siapa yang menang atau kalah, itu adalah acara yang bagus untuk mereka. Melihat reaksi dari klinik medis kuno, Hao Tianlong mengerutkan kening dan memiliki firasat buruk di hatinya. Memikirkan perilaku abnormal Jiang Fangzhu dan Zhong Limei sebelumnya, dia tidak lagi berani meremehkan gadis kecil di depannya. Mari kita menyerang terlebih dahulu untuk mendapatkan keunggulan, dan kemudian kita akan membicarakannya nanti. Memikirkan hal ini, dia memutuskan untuk tidak dikalahkan secara pasif seperti Hao Tianbao dan yang lainnya, tetapi untuk mengambil langkah pertama dan langsung menggunakan keterampilan khusus Tianlong Fist untuk menekan bagian bawah kotak. Sosoknya melintas di depan Xiao Qing, dan kemudian dia meninju dengan pukulan yang luar biasa. Pukulan ini penuh kekuatan, dan kekuatannya menyapu 3.000 daun tumbang di tanah, membuatnya mengintimidasi siapapun yang melihatnya. Semua orang di sekitar berkeringat untuk gadis kecil ini. Jika dia terkena pukulan ini, apakah seluruh tubuhnya akan patah? Hao Tianlong juga sangat puas dengan pukulannya. Kali ini dia mencoba yang terbaik tanpa ragu-ragu. Tetapi pada saat ini, sebuah telapak tangan besar muncul di atas kepala, menamparnya dengan kekuatan untuk menghancurkan dunia. Lalu hanya ada ledakan, dan Hao Tianlong menghilang sepenuhnya, dan ada bekas tamparan besar di tanah di depannya. Semua orang tercengang sekarang. Bagaimana mungkin Hao Tianlong, yang begitu sombong sekarang, difoto seperti sedang menancapkan paku ke tanah? Mengapa orang-orang di pusat medis ini penuh dengan monster? Tidak masalah jika kedua orang tadi kuat, bahkan gadis kecil ini pun sangat kuat. Sekarang Xiao Qing telah memulai, dia tidak berniat untuk berhenti. Dia mengulurkan tangannya untuk meraih Hao Tianlong, lalu mengangkat rambutnya dan meraih Hao Tianlong dari tanah dengan ekspresi malu, dan kemudian mengusapnya dengan mulutnya yang besar, seperti tetesan air hujan. Dasar semut mati, dasar semut bau, aku akan membiarkanmu menantang. Aku akan membuatmu hidup dan mati. Dia melampiaskan semua kebenciannya karena tidak bisa bermain-main 2 kali lebih besar, dan dia tampak seperti sedang dipukuli. Saat pertarungan hampir selesai, dia mengulurkan tangan dan meraih lengan lawannya, mematahkannya menjadi 2, diikuti dengan lengan dan 2 kaki lainnya, lalu menendangnya menjauh. Meskipun dia berusaha sekuat tenaga untuk menjadi manusia, dia tetap menunjukkan emosi monster di banyak tempat, dan dia sama sekali tidak peduli dengan hidup dan mati orang biasa. Jika bukan karena peringatan Ye Bufan untuk tidak terlalu berdarah di depan klinik medis, Hao Tianlong hanya akan menjadi segumpal daging cincang saat ini. Setelah pertarungan di sini, yang lain tercengang, terutama mereka yang dibawa oleh 3 bersaudara dari keluarga Hao, yang semuanya sangat ketakutan hingga terdiam. Mereka hanyalah orang-orang kecil. Kapan Anda pernah melihat karakter kejam yang begitu kuat? Karena ketakutan, Xiao Qing menatap tajam ke arah mereka. Ayo kita singkirkan kalian bajingan bersama-sama, sehingga kalian bisa menyelamatkan diri dari kesulitan menantang satu sama lain satu persatu. Di mata orang lain, ketiga saudara laki-laki Hao tidak jauh berbeda dari mereka semua seperti semut. Saya khawatir orang-orang ini akan menantang saya satu demi satu nanti, yang akan mempengaruhi permainan saya, jadi saya selesaikan saja bersama-sama. Jadi dia bergegas dalam sekejap, dan kemudian orang-orang ini diusir seperti karung pecah. Ketika mereka jatuh ke tanah lagi, meski masing-masing tidak mati, tulang dan urat mereka patah, tidak jauh lebih baik dari ketiga bersaudara keluarga Hao. Sekarang akhirnya sepi. Xiao Qing bertepuk tangan dan berjalan kembali, mengambil konsol game dan mulai bermain lagi. Semua orang yang hadir melihat pemandangan ini, dan tidak satupun dari mereka yang berani bersuara,
tetapi hati mereka dipenuhi dengan kekacauan. Pada saat ini, mereka benar-benar menyadari bahwa klinik medis ini jelas merupakan keberadaan yang menyimpang. Siapapun yang mereka keluarkan akan menjadi monster dan mereka bukanlah seseorang yang dapat mereka provokasi. Ada beberapa motif tersembunyi di antara kerumunan. Mereka seperti tiga saudara yang baik. Mereka telah berpikir untuk membuka klinik medis kuno selama beberapa hari terakhir, berpikir bahwa ini adalah domba besar yang datang ke rumah mereka. Namun setelah kejadian hari ini, mereka langsung menyerah dan melarikan diri bersama orang-orangnya. Lagi pula, aku hanya punya satu kehidupan. Meskipun batu roh itu bagus, aku harus punya kehidupan untuk menikmatinya. Ye Bufan berjalan ke arah Hao Tianlong, berjongkok, dan berkata sambil tersenyum, bagaimana dengan orang kuat ini? Apakah Anda ingin kami membayar biaya perlindungan atau tidak menantangnya lagi? Saya, Hao Tianlong penuh dengan hati. Menyesal, jika saya mengetahui hal ini, belum lagi ratusan ribu batu spiritual bermutu tinggi, bahkan puluhan juta, saya tidak akan berani datang ke sini untuk menimbulkan masalah. Pada saat ini, dia akhirnya menyadari bahwa penarikan keluarga Zhao bukan karena perbaikan keluarga, tetapi karena pemuda di depannya memiliki kekuatan yang bahkan manajer umum Zhao Huiying cukup takuti. Aku mengaku kalah. Kami buta. Tolong biarkan saudara kami hidup. Tentu saja aku bisa melepaskanmu. Aku selalu menjadi orang yang baik. Ye Bufan berkata dengan riang, tetapi biaya perlindungan harus dibayar, beberapa. Saya, Hao Tianlong dipenuhi dengan kekhawatiran. Saya datang ke sini untuk mengumpulkan uang perlindungan. Mengapa saya harus membayar uang perlindungan sekarang? Tapi tidak mungkin, dia harus menundukkan kepalanya di bawah atap. Keganasan Xiao Qing barusan benar-benar membuatnya takut. Dengan pemikiran di benaknya, cincin penyimpanan di tangannya otomatis jatuh dan mendarat di depan Ye Bufan. Ini semua milik ketiga saudara kita. Ye Bufan mengambil cincin itu dan memindainya dengan kesadaran spiritualnya. Ada hampir 20.000 hingga 30.000 batu spiritual bermutu tinggi di dalamnya malang. Faktanya, tidak mengherankan bahwa meskipun ketiga bersaudara dari keluarga Hao Galak, mereka masih berada di lapisan bawah masyarakat. Mereka memiliki begitu banyak batu spiritual, yang semuanya terakumulasi selama bertahun-tahun. Bagaimanapun, hanya ada satu putra tertua dari keluarga Zhao, dan tidak banyak orang yang sekaya dia. Oke, aku terlalu malas untuk berdebat denganmu, keluar saja. Setelah Ye Bufan mengatakan ini, dia melambaikan tangannya, dan kekuatan tak terlihat menggulung lusinan orang ini dan melemparkan mereka sejauh 100 meter. Setelah berurusan dengan orang-orang ini, pemandangan kembali tenang, tetapi mentalitas orang-orang di sekitar mereka berubah. Ketika mereka melihat klinik medis kuno, mata mereka penuh dengan kekaguman. Persis seperti ini, sekitar 1 jam berlalu. Tepat ketika Ye Bufan dan yang lainnya merasa bosan lagi, tiba-tiba seorang pria kurus berbaju hitam berjalan mendekat. Dia melihat sekilas pemberitahuan di depan pintu dan berkata dengan suara kering, apakah kamu ingin batu hitam berwarna-warni di sini?